Kan oleh IB School ya, Miss? Ya, boleh ya. You can wear, up to you. If you want to wear that mask, you can wear ya. Okay, now Miss Yuna will explain the topic ya. Tentang kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Okay, now please open and on your book page 61. Have you open it, kids? Sudah dibuka bukunya? Already, Miss. I already open it. Oke, thank you, Nak. Oke, Nak, ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Anak-anaknya mampu membedakan mana kata benda, kata sifat, dan kata kerja, ya. Oke, nah jadi kata-kata itu banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah kata benda. Page berapa, Miss? 61. Ya, kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Oke, nah kata benda apa sih bedanya dengan kata sifat dan kata kerja? Ya, perhatikan. Kalau soal ketata bahasaan ya, anak-anak Miss harus perhatikan ya, Nak ya. Fokus please. Nah, kata benda adalah kata yang mengacu atau berpadanan dengan orang atau manusia, binatang, dan benda. Sedangkan kata sifat adalah kata yang menerangkan atau umumnya mengikuti kata benda. Nih contohnya Bagas tampan. Ya, kemudian Vito pintar. Kira-kira mana sih? Misal nih Vito pintar, yang mana kata sifatnya? Pintar, Miss. Pintar, Miss. Kata bendanya apa? Vito, Miss. Iya, Vito. Ya. Vito. Tapi Miss kan, Miss Vito kan hidup, Miss, bukan benda, Miss. Iya ya, kok bisa Vito jadi kata benda ya? Oke, later Miss Yana I will explain ya. Kok benda hidup dikatakan kata benda sih, Miss? Itu kan subjek, ya enggak? Oke, ya. Sekarang kata kerja. Ya, kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan, pekerjaan, atau tindakan. Ya, biasanya berfungsi sebagai predikat pada kalimat ya. Oke, nah contohnya bekerja, misal nih menyapu ya, mengepel ya, mengajar. Itu merupakan contoh dari kata apa? Kerja ya. Oke, sekarang Miss akan jelaskan lagi ciri-ciri kata benda. Kata benda sering disebut dengan istilah kata nomina. Ya, kata apa Nak istilahnya? Kata nomina, Miss. Ya, kata nomina. Kata benda biasanya berfungsi sebagai subjek dan objek. Ya, nah sudah terjawab pertanyaan Serafim tadi. Udah, Miss. Sudah ya. Oke, nah jadi kata benda itu biasanya berfungsi sekali lagi sebagai subjek dan objek. Subjek itu biasanya diperuntukkan untuk siapa, Nak? Subjek Manusia, benda yang hidup ya. Oke, dan objek itu biasanya langsung ke bendanya biasanya ya Nak ya. Nah, kata benda ya tidak dapat digabung dengan kata tidak. Loh, Miss, gimana ini? Kata benda dapat digabung dengan kata bukan. Coba nih ya contohnya. Coba ada yang paham dengan ini? Kata benda tidak dapat digabung dengan kata tidak, atau kata benda dapat digabung dengan kata bukan. Loh, tidak boleh, tapi bukan boleh. Ya, jadi ini contohnya. Ayah membelikan adik buku cerita. Itu masih yang biasa. Coba ayah membelikan adik buku cerita, yang mana kata bendanya? Ayah dan adik, Miss. Ayah dan adik dan buku cerita. Iya, dan buku cerita. Ya, kemudian ibu membeli ikan bukan daging.
Coba ya, ini tadi dengan kata benda yang tidak dapat digabung dengan kata tidak, tetapi dapat digabung dengan kata bukan. Ini misalnya contoh, ibu membeli ikan bukan daging. Mana lebih tepat kalimatnya? Ibu membeli ikan tidak daging. Bukan, Miss. Iya, bukan ya. Coba nih, ayah memakai sendal bukan sepatu. Atau ayah memakai sendal, tidak sepatu. Mana yang lebih tepat? Bukan, Ya. Jadi sudah paham dengan kata benda tidak dapat digabung dengan kata tidak, tetapi dapat digabung dengan kata bukan. Sudah paham yang ini? Paham, yes. Paham ya? Oke, nah misal ibu membeli ikan bukan daging, yang mana kata bendanya? Ibu dan ikan. Ibu ikan Bu ikan daging, Miss. Ibu ikan Ibu, daging. ikan dan daging. Ya, oke. Ya, oke. Sekarang contohnya. Si Giovanno sedang belajar bahasa Indonesia, bukan PPKN. Yuk, yang mana kata bendanya? Giovanno. Giovanno bahasa Indonesia PPKN, Miss. Iya. PPKN bahasa Indonesia, Miss. Oke, good job, thank you. Coba Miss mau tanya dulu satu orang. Ya, ini rame-rame berani jawabnya ya. Nanti sendiri, bingung. Coba Miss mau tanya dulu ya. Oke, tunggu. Wait, Miss Yuna clear dulu. Oke, coba dulu. Yang belum paham siapa? Miss mau tanya dulu yang belum paham. Coba raise your hand. Coba raise your hand if you not understand. Nah, oke lah ya. It means already understood all students. Coba dulu sih. Jonathan dulu nak yuk. Yes, Miss. Oke, Jonathan sedang membeli sepatu. Ya, coba Jonathan sedang membeli sepatu. Yang mana kata bendanya Jonathan? Sepatu, Miss. Dan Sepatu. Lagi? Dan Jonathan. Sepatu dan Jonathan. Is it true, kids? Yes, Miss. Iya, ya, Jonathan. Thank you ya. Wah, benar si Jonathan ya kan, Nak? Oke, next. Coba dulu si Agnes. Oke. Ya. Agnes sedang membaca buku, bukan majalah. Coba. Buku cerita maksud Miss. Agnes sedang membaca buku cerita, bukan majalah. Coba yang mana kata bendanya, Nak? Buku cerita, buku Jamalah sama Agnes, Miss. Aduh. Not Jamalah loh, Nak. Buku majalah. Coba sekali lagi ya. Aduh, ketahuan ini. Majalah. Coba. Majalah. Iya, jangan sampai salah lagi. Nanti ditanya sama tetangganya Agnes. Agnes, ya siapa guru bahasa Indonesianya, Nak? Kenapa Jamalah? Ya, Agnes ya. Oke, coba sekali lagi. Apa tadi kata bendanya, Agnes? Majalah sama buku cerita. And Agnes, Miss. Iya, dan Agnes. Oke, good job. Paham ya, Nak? Sampai di kata benda understand? Understand, Miss. Understand ya? Bukan, Miss. Oke, yuk next. Kita lanjut lagi ya. Sekarang ciri-ciri loh. Ya, nah ini sekarang kita masuk ke ciri-ciri kata sifat. Ya. Nah, kata sifat biasanya disebut sebagai ya atau nama lain dari kata sifat adalah adjektiva. Atau kalau di dalam bahasa Inggris apa nama kata sifat, Nak? In English? Adjective. Yes, adjective ya. Adjective.
Oke. Nah, contoh kata adjektif itu apa ya, Nak ya? Coba yang bisa menyebutkan kata sifat itu kayak mana contohnya? Ada yang tahu, Nus? Krista, Coba Miss. Coba si Krista, yuk Krista sebutkan contoh kata sifat, Nak. Cantik, pintar, jelek, kayak gitu. Oke, cantik, pintar, jelek. Lagi, Nak. Coba yang bisa kasih contoh kata sifat. Thank you Krista, good job. Si Jeremia, Miss. coba Jeremia, yuk. Jeremia ya. Bahagia. Bahagia lagi. Mana tangannya? Nah, tangannya. Baru lagi. Lapar. Lapar. Oke, Dad. Kenyang. Kenyang. Iya, that's Miss Rebecca sounds ya, Nak. Iya, Yes, Miss. Miss. My brother, Miss. My brother, Miss. Oh iya, oke. Iya, that's Miss Rebecca voice. Oke, coba Seralin, yuk mention. Cantik, enak, pintar, bahagia, pelit, licik, sedih, pemarah. I think that's it, Miss. Pemarah. Pemarah itu kata sifat atau hanya marah? Marah. Iya. Marah ya, marahnya itu yang kata sifat ya, marah, senang, bahagia ya kan, sedih ya. Nah, tampan, cantik, indah ya. Oke, coba dulu yang lain. Si Sena, sebutkan contoh dari kata sifat yang Sena tahu. Indah, cantik, pintar, senang, jelek, bahagia, baca, Miss. Baca. Baca kata sifat. No. Apa itu, Miss? Baca. Baca. Baca kata sifat. Baca. Membaca buku. Membaca itu kata apa? Kata Itu kata kerja, Miss. Yes, itu verba ya, nah itu kata kerja ya. Kalau membaca ya itu kata kerja ya. Oke, nah kalau di Inggris itu biasanya ketahuan nanti kalau di continuous ya kan. Misalnya was reading, is reading ya, were reading ya. Jadi dia kalau dia verba bisa berubah ya kan. Ditambahkan ing kalau dia dalam bentuk continuous tense ya enggak. Kemudian dia bisa berubah lagi jadi kata kerja bentuk kedua, bentuk ketiga ya kan? Itu biasanya verb. Ya, verb atau verba atau kata kerja ya Nak ya. Oke, nah ini sekarang nah kata sifat itu dapat diikuti kata hubung yang ya. Nah, kata sifat juga dapat digabung dengan kata tidak, lebih, kurang atau agak. Nih contohnya, Ani sangat cantik. Waduh, ya. Bagas sangat tampan. Nah, like that. Oke, nah selanjutnya, ya. Kami sangat bahagia dan makanan ini kurang enak. Nah, enak pun termasuk kata apa, Nak? Enak. Sifat, Miss. Sifat ya. Karena sifat jelek, Miss. No, tidak jelek. No. Masa? Iya, Miss. Tidak jelek. Ngapain pakai kata negatif? Ya pakai kata negatif. Bilang aja lah, Miss Noah tampan. Ya, kalau tidak jelek itu artinya apa? Ya banyak maknanya nanti jadinya, ya kan? Atau nanti Noah dikatakan manis pula kalau tidak jelek. Manis buat perempuan, Miss, bukan laki-laki. Jangan salah loh, laki-laki juga kalau senyum manis loh. Coba dulu senyum yang boy. Boy, senyum dulu. Nah, coba.
Manis kan? Kan manis kelihatannya semua kalau senyum. Ya. Oke, ya jadi biasakan pilih kata positif. Ya, pilih kata positif. Oke, karena kalau yang dipilih kata negatif jadi nanti banyak maknanya ya. Noah tidak jelek, berarti Noah manis dong. Atau Noah Noah lucu. Noah tampan nih. Noah tampan. Oke, Noah ganteng. Digambar Noah ya, Noah digambar. Oke, ya sudah cukup gambarannya ya, Nak ya. Oke, ya sekarang kita masuk ke ciri-ciri kata kerja ya. Kata kerja ini gimana sih ciri-cirinya? Mute please. Oke ya. Kata kerja biasanya disebut dengan istilah verba atau di Inggris apa, Nak? English? In English? Verb, Miss. Verb ya. Miss. Verb. Tapi kita dengar art ya. Verb ya. In English itu hilangkan huruf A-nya jadi verb. Oke, nah kata kerja umumnya itu berada pada posisi predikat. Anak-anak Miss kelas sebelumnya udah belajar tentang subjek, predikat, objek atau SPOK, susunan kalimat. Sudah ada pernah belajar? Nah, jadi kalau nanti ya ada belajar tentang susunan. Iya, kelas 4 itu nanti dipelajari, Nak ya. Nah, ketika kita belajar tentang penyusunan kalimat, itu nanti kita akan belajar tentang yang namanya bagaimana mengenal ya S atau dikatakan subjek, P itu predikat, O itu objek, dan K itu keterangan. Ya, ini kata keterangan bisa keterangan benda, keterangan kerja, atau kata keterangan sifat. Oleh karena itu kita belajar tentang jenis kata dulu. Ya kan? Karena dalam SPOK, dalam sistem penyusunan kalimat, ya anak-anak harus tahu. Itu kata kerja, kata keterangan waktu, atau kata sifat, ya. Nah, itu nanti ya ketika kalian belajar tentang sistem penyusunan sebuah kalimat. Ya, kalimat yang baik dan benar. Oke? Nah, untuk saat ini kita belajar mengenal jenis kata dulu. Oke, iya. Nah, kata kerja dapat diikuti kata benda. Kata kerja dapat diikuti gabungan kata dengan ditambah kata sifat. Ya, nah contohnya, saya menulis dengan rapi. Kata kerjanya yang mana nih? Menulis. Miss itu sambilan atau G, Miss? Itu G, Itu nah itu sambilan atau jenis fontnya memang kayak gitu, ya, memang seperti itu, ya. Oke, saya menulis dengan rapi. Oke, selanjutnya ayah mengantar nenek. Ayah mengantar nenek. Iya, mengantar itu kata kerja. Kata bendanya mana? antar kata kerjanya? Kata bendanya. Kata benda. Nenek dan ayah. Iya, ayah, dan Miss. ayah ya. Oke, nah kami mendengarkan dengan serius. Mendengar. Oke. Mendengarkan. Nah, perhatikan. Tadi di keterangan yang di bawah ini, Nak, nih, kata kerja dapat diikuti gabungan kata dengan ditambah kata sifat. Ya. Contoh, saya menulis dengan rapi. Mana kata sifatnya? Rapi, Miss. Rapi. Ya, rapi. Oke, selanjutnya. Kami mendengarkan dengan serius. Mana kata sifatnya, Nak? Serius. Ya. Oke, nah sampai di sini sudah paham? Anak-anak Miss understand? Understand, Miss. Ya. Tapi itu suara apa, Miss? Iya, itu di atas lagi ada apa sih, pukul tembok gitu.
Ya, jadi ada proses pembangunan di atas kelas kita masih ya, Nak ya. Berarti di bangunan yang baru itu ya. Iya, iya di gedung baru ya. Jadi masih ada SMP ya, proses Miss. pembangunan ya, Nak. Oke, nah sekarang coba kita buka open your book page 58 halaman 58 ya. Halaman 58. Nah, mari kita temukan kata benda, kata sifat dan kata kerja. Tetapi kita baca lagi ya buku lokal pinisi kebanggaan Indonesia. Oke, coba read dulu, baca si Lionel. Kapal pinisi kebanggaan Indonesia. Kapal pinisi merupakan jenis kapal kayu besar, satu-satunya di dunia yang sudah ada sejak 600 tahun yang lalu dan masih dibuat sampai sekarang. Kapal layar tradisional khas asal Indonesia ini berasal dari suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan yang sejak ratus tahun lalu berlayar ke berbagai benua. Kapal Oke, pinisi stop. memiliki Stop, Nak. Stop, Lionel. Oke, dari kalimat yang pertama, ya, mungkin boleh ditulis di catatannya, ya. Bisa ambil buku catatannya sambil ditulis apa saja kata benda dari halaman 58. Yuk, take your notebook. Oke, yuk sekarang kita bahas lagi ya. Kapal pinisi merupakan jenis kapal kayu besar. Dari koma ini, dari kalimat sampai yang ditanda koma pertama, itu mana kata bendanya, Nak? Kapal pinisi sana kayu. kapal Kapal pinisi. pinisi kayu. Kayu. Iya. Kapal pinisi besar. Ya, kapal pinisi dan kapal kayu besar ya. Miss, besar itu sifat. Miss, besar itu sifat, Miss. Oke, itu kata bendanya ya. Kata bendanya kapal pinisi. Kemudian di situ ada kata sifat apa, Nak? Kayu. Besar, Miss. Besar. Ya. Oke, nah selanjutnya di kalimat ya. Di kalimat kapal layar tradisional khas asal Indonesia ini berasal dari suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan yang sejak beratus-ratus tahun lalu berlayar ke berbagai benua. Yuk, yang mana di situ kata kerjanya, kata bendanya, Nak? Kapal layar, Miss. Ya, oke, perhatikan di situ. Kapal layar tradisional. Tradisional, Miss. Kapal layar tradisional. Kapal layar tradisional khas asal Indonesia. Itu satu bendanya. Jadi itu masih benda ya sampai Indonesia. Oke? Kata benda semua itu, Miss. Ya, itu masih satu benda. Satu itu bendanya yang diceritakan ya kan? Kapal layar tradisional khas asal Indonesia. Nah, itu dia kata bendanya. Miss, kata bendanya apa, Miss? Kapal layar tradisional khas asal Indonesia. Itu kata bendanya. Oke, di mana kata kerjanya? Berlayar. Iya, berlayar ya. Berlayar. Oke, berlayar. Selanjutnya. Ada lagi di situ kata benda. Apa lagi kata bendanya? Benua, Miss. Benua. Benua. Iya, good job ya. Benua.
Itu kata bendanya. Iya, benua. Oke, dari bacaan ini coba cari dulu mana sih kata sifatnya. Coba cari kata sifatnya. Ya, sampai habis. Coba. Mana lagi? Besar, Miss, besar. Keunikan, Miss. Keunikan. Modern, Miss. Keunikan, Miss. Keunikan. Oke, unik. Ya, unik. Kemudian modern itu adalah kata sifat, ya. Unik, modern. Kemudian ada lagi di situ kata kerja. Di mana kata kerjanya? Gentar. Iya, gentar. Miss, berlayar, Miss. Gentar itu kata apa, Nak? Gentar. Sifat, Miss. Sifat, Miss. Sifat. Sifat, Miss. Gentar, ya. Tidak gentar itu kata sifat. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi di situ kata kerja. Apa lagi? Menjelajah, Miss. Can you find dirangkai? No, rantai, rangkai. Paragraf menjelajah, Miss. Berapa, Miss? Paragraf kedua, can you find it? Dirangkai tanpa menggunakan paku, Miss. Oke, dirangkai ya. Dirangkai. Dirangkai itu kata kerja atau kata sifat? Kata sifat, Miss. Kata kerja, Miss. Kerja. Dirangkai adalah kata kerja. Ya, Naya, dirangkai itu kata kerja. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Kalau kata benda banyak ya, Naya. Coba kita cari dulu kata sifatnya lagi. Cari lagi kata sifat ada. Gentar, Miss. Gentar. Ahli, Miss. Ahli. Oke. Ya. Jadi kuat. Kuat. Kata kuat. Coba, can you find? Kuat, kata kuat di third paragraph. In the end of third paragraph. Kata kuat, coba cari di paragraf ketiga yang terakhir. Can you find? Yes, Miss. I find, Miss. Kurang kuat, Yes, Miss. Miss. Kurang kuat. Angin kurang kuat. Kuat, Miss. Kuat. Kata sifat atau Sifat. iya, Kata sifat, Miss. ya. Oke, kids, ya. Understand about the topic for today? Paham? Yes, Miss. Yes, Iya. understood, Miss. Today, ya kita cukup untuk hari ini. Nah, the students who join Science Expo last week, ya. Nah, untuk yang juara consolation sama yang tidak juara, nanti ketika pengambilan material, jangan lupa diminta presentation board dan 3D modelsnya ya. Jadi yang diambil yang untuk disimpan di sekolah itu yang juara 1 sampai juara 3. Ya. Saya mau tanya. Nanti kan orangnya jalan-jalan. Ini nanti nggak ada yang kumpul, cuman rapot. Oke, nah kan ada listnya nak yang mau dikumpul. Coba lihat list yang sudah Miss share. Oke, nah untuk Itu yang dikumpul bagi yang belum iya bagi yang belum. Untuk Noah dan Seralin, ya Seralin juara 3 kan nak? Tidak perlu diambil ya presentation boardnya dan modelnya sama si Noah juga. Nah untuk Krista, Lionel, Michelle, ada Michelle sini, Michelle, satu lagi si Sena. Don't forget tell to the teachers
Bu Duty in aula to take your presentation board and also your 3D models. Understand? Paham nak? Jangan lupa diingatkan Miss-nya ya. Understand, Miss. Oke, Miss. Coba nanti tell to your parents-nya. Bilang ke parents-nya, please remind the teacher in aula to take your presentation board and 3D models. Ya nak ya. Oke kids, yo let's take picture together nak. Oke, Inovasi Day. Have a wonderful day. See ya. Bye-bye. Ini dikumpul nggak, Miss? Yang itu IPS dikumpul ya nak. Oke, Miss.